guys, selamat datang di podcast Ciwi-Ciwi Communitalks. Podcast yang anak ilmu komunikasi yang vibe-nya santai, tapi jangan salah, pembahasannya berdaging banget. Dan hari ini kita bakal bahas tentang topik yang anak ilmu komunikasi pasti udah nggak asing banget. Gimana caranya jadi praktisi PR yang profesional dan baik dan benar. Untuk mendukung topik kita hari ini, kita udah menghadirkan 3 praktisi PR dari 3 perusahaan besar di Indonesia nih. Please welcome! Hai semuanya, aku Regia dari Tokopedia. Oke, kalau Regia ini posisinya di Tokopedia sebagai PR praktisi admin. Aku di Tokopedia itu nge-handle corporate communication. Seneng banget hari ini bisa diundang oleh host untuk sharing-sharing. Oke, di sebelah Kak Regia ada siapa nih? Halo semua, aku Alia, aku dari perusahaan Pertamina. Ini di Pertamina, posisi PR-nya fokusnya di bidang apa nih? Nah, aku di Pertamina, aku sebagai handle media relation dan juga misi public. Aku senang banget karena bisa diundang ke komunitas, juga aku bisa sharing pengalaman aku sebagai handle media relation dan misi public. Yeay. Oke, terakhir kita punya siapa nih di studio hari ini? Hai semuanya, aku Zahra di sini dari Gojek. Specifically Kak Zahra ini nih, Gojek handle PR bagian aman. Aku fokus di crisis communication, siap bagi pengalaman pahit manis PR yang penuh drama. Oke, tepuk dulu buat 3 narasumber kita hari ini, teman-teman. Podcast udah benar lengkap banget ya dari 3 perusahaan ternama di Indonesia. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, sebelum masuk ke segmen pertama, kita pastinya gak akan membiarkan guys kita kehausan kelaparan dong ya. Oke, silahkan. Kita ada sedikit minum ya teman-teman buat kakak-kakak PR dari perusahaan-perusahaan keren ini. Terima kasih. Boleh ya. Oke. Sekarang kita get to know PR lebih dalam nih dari para praktisi profesionalnya langsung ya. Banyak orang di luar sana tuh Kak mikir kalau kerja jadi PR tuh kerjaannya cuma bikin press release sama posting Instagram gitu-gitu. Emang sebetulnya PR tuh ngapain sih Kak? Itu baru 10% saja. Sebenarnya PR itu banyak tantangannya karena harus menjaga reputasi perusahaan agar tetap baik di depan publik. PR itu bukan hanya ngomong di depan saja, tetapi harus bisa memastikan dan dapat dipahami dan dipercaya oleh publik. Oke, nah kalau itu kan menurut Kak Regia ya. Kalau misalkan menurut Kak Zahra kayak gimana? Kalau menurut aku sama sih, PR itu bukan cuma bikin berita baru aja, tapi mencegah juga berita buruk yang lainnya muncul. Oke, kalau menurut Kak Alia gimana nih Kak? Kalau menurut aku, PR itu jembatan antara perusahaan dan juga publik. Termasuk juga itu tuh ke media, terus pemerintah, masyarakat, terus juga influencer itu juga termasuk. Oke, jadi dari PR tuh kerjanya nggak cuma bikin press release, terus klarifikasi gitu dong ya Kak ya. Ternyata harus butuh komunikasi yang baik, harus menjalin hubungan yang baik tuh nggak cuma sama orang luarnya aja, tapi sama internalnya juga harus oke nih. Nah sekarang gak afdol kalau kita nggak ngomongin pengalaman mereka selama mereka jadi praktisi PR. Kira-kira selama bertahun kerja sebagai praktisi PR nih, Kak Dia di Tokopedia, Kak Alia di Pertamina, Kak Zahra di Gojek, pengalaman apa aja sih yang udah kakak semua alamin? Untuk Tokopedia itu sendiri pernah kena isu kebocoran data pada tahun 2020. Nah, tim kami itu langsung menindaklanjuti dengan cepat, yaitu dengan menjaga keamanan dan memasukkan OTP. Tapi kami tetap menyarankan kepada pengguna untuk mengganti password secara berkala. Dan kami tetap berupaya terbaik untuk menjaga kerahasiaan data pengguna pelanggan kami. Kami pun telah menyiapkan ahli terbaik yaitu pada bidang cyber untuk menangani permasalahan ini. Intinya, PR harus bekerja secara cepat, tenang, dan transparan. Oke, tadi kita udah dengerin pengalaman PR dari perusahaan Tokopedia nih. Sekarang kita beralih buat ngedengerin pengalaman PR dari perusahaan Gojek. Kira-kira sama atau enggak ya krisis yang mereka hadapi? Oke, kalau di Gojek sendiri kita pernah ngalamin kasus driver demo gara-gara tarif aplikasi. Nah, cara kita nanganin kasus itu, kita gak cuma lewat rilis media aja, tapi juga lewat pendekatan komunikasi yang proaktif dan transparan. Dan yang paling penting, komunikasi 2 arah sama semua pihak.
terutama sama driver dan pelanggan. Kita juga sempat ngeluarin pernyataan resmi buat pelanggan biar mereka tuh tahu kalau layanan kita tuh tetap normal meskipun ada aksi demo. Tujuannya jelas biar mereka tuh nggak panik dan nggak menimbulkan persepsi negatif ke perusahaan. Oke, kita udah bareng-bareng denger nih pengalaman Kak Zara sebagai praktisi PR di perusahaan Gojek dengan manajemen krisisnya yang wow, problem solving banget ya. Sekarang terakhir nih kita mau dengerin pengalaman Kak Alia sebagai praktisi PR di perusahaan Pertamina. Tanpa lebih lagi kita langsung dengerin aja pengalaman dari Kak Alia. Kalau Pertamina sendiri itu sering kena isu hoax. Misal itu berita berantai soal kenaikan harga BBM. Gimana sih cara kita mengatasinya? Cara kami dalam menghadapi isu tersebut yaitu dengan pemantauan media. Kami akan secara aktif memantau media sosial dan platform berita untuk mendeteksi penyebaran hoax sejak dini. Lalu, tim krisis PR akan memverifikasi informasi tersebut dengan data internal dan kebijakan resmi perusahaan atau pemerintah. Misalnya harga BBM bersubsidi dan non-subsidi yang berlaku saat itu. Kami juga akan menginformasikan potensi konsekuensi hukum bagi penyebar hoax untuk memberikan efek jera dan juga menekankan bahaya disinformasi. Kalau nggak klarifikasi cepat, bisa panik buying. Jadi kami harus respon resmi dalam hitungan menit, bukan jam. Oke, tadi kan kita udah bedah nih masing-masing pengalaman kakak-kakak PR dan urusannya masing-masing juga. Sekarang aku mau mewakili nih para fresh graduate ilmu komunikasi yang mungkin mau kerja di bidang PR ke depannya. Kira-kira kalau kita mau jadi PR yang profesional, yang baik dan benar, itu skill apa sih yang wajib dimiliki? Oke, kalau menurut aku, writing skill itu tentunya wajib banget sih. Kalau misalkan kalian nggak bisa nulis dengan jelas, kalian akan merasa kesulitan dengan hal itu. Kalau menurut aku sendiri itu krisis thinking itu penting, soalnya kalau sebagai PR itu kita harus punya plan buat kedepannya. Kalau menurut aku sendiri sih networking ya, karena public relation dan relation itu gak nyambung. Oke, teman-teman, ternyata kalau kita mau jadi PR yang profesional, writing skill, crisis thinking, sama kemampuan buat membangun relasi itu penting banget. Oke, notes ya teman-teman semuanya. Nah, tapi kira-kira selain 3 combo tadi itu ada yang mau tambah lagi nggak sih, Kak? Oke, aku mau nambahin kali ya. Jadi, PR itu harus bisa menghadapi netizen. Kadang ada aja komen negatif, tapi kita itu harus bisa menghadapinya dengan profesional. Kalau dari aku, jangan takut salah. Kalau misalkan kalian berbuat salah juga, kalian harus cepat-cepat koreksi. Kalian harus mengutamakan fakta daripada opini. Nah, satu lagi, kita sebagai PR juga harus bisa membangun reputasi jangka panjang, karena membangun reputasi itu membutuhkan waktu yang lama ya. Terus habis itu juga kita membutuhkan step by step, itu tuh nggak mudah dan juga nggak instan. Oke, kayaknya sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya yang ngomongin tentang tips and trick gimana jadi PR yang baik, kita break sebentar kali ya. Tapi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Komunitas, podcastnya Ciwi-Ciwi. Nah, terakhir nih sebelum kita closingan, aku mau nanyain pertanyaan yang udah disiapin sama kru-krunya Komunitas. Kira-kira dari kakak-kakak, ada nggak sih tips and trick buat jadi PR yang profesional tuh kayak gimana? Mungkin dimulai dari Kak Alia dulu kali ya. Nah, tips singkat dari aku, kita harus bisa jadi pengamat cepat tren monitor media sosial dan isu reputasi. Dan juga kita harus bangun protokol dan sistem internal. Jangan cuma improvisasi terus-menerus. Jadi intinya jangan lupain evaluasi, terus juga ukur hasil kampanye PR, pelajari dan juga perbaiki. Kalau menurut aku, prioritaskan kejujuran. Kita juga harus terus belajar, termasuk riset publik dan tren komunikasi. Kita juga harus bangun jaringan profesional, hubungan baik dengan para eksternal, seperti media dan lainnya. Dan kalau untuk aku, kuasai digital dan data platform sosial, analitik dan monitoring bahwa PR adalah bagian dari strategi organisasi. Jadi, latih ketahanan mental kalian karena PR sering menghadapi isu mendadak dan cukup sulit. Nah, itu dia guys, 3 tips and trick dari 3 PR profesional kita hari ini. Kira-kira selain 3 tips and trick nih dari PR profesional kita hari ini, ada nggak sih kalimat powerful yang bisa jadi motivasi buat calon pegiat PR di luar sana?
Oke, jam PR itu bukan soal bicara, tapi soal dipercaya. Saat krisis, fakta adalah misi utama. Jangan asal bicara. Bangun hubungan sebelum kamu membutuhkannya. Nah itu dia guys, kita udah ngomong banyak banget hari ini, dari mulai pengalaman, tips and trik, sampai motivasi yang datang langsung dari praktisi PR profesional kita hari ini nih. Jadi intinya sebagai seorang PR, kita tuh nggak cuman harus jago ngomong, tapi juga harus jago problem solving. Karena dunia PR tuh geraknya cepet banget teman-teman, setiap problem yang ada harus cepet-cepet kita selesai. Tapi yang terpenting sebagai seorang PR, kita harus punya attitude yang solid supaya bisa terus berkembang. Jadi buat teman-teman yang sekarang sedang berkecimpung di dunia PR maupun mau OTW nih berkecimpung di dunia PR, kita harus santai aja, tapi jangan lupa untuk terus berkembang. Tantangan pasti tetap ada, tapi di balik tantangan itu pasti bakal ada terus peluang untuk berkembang. Dan soal untuk video kali ini, terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin sampai akhir, and big thanks juga buat 3 narasumber kita hari ini. Intinya, stay kreatif, stay curious, dan sampai ketemu di episode Komunitas podcastnya Ciwi-Ciwi yang berikutnya. Iya ya, muat ya Pertamina. Pecat aja, pecat. Pecat Pertamina. Oh ya, pecat PR-nya Pertamina. Ini Gojek. Akhirnya kelihatan lagi. Dia apa sih dia? Oh ya, topet. Tikung. Set. Yo, so guys, day 2 kita tag buat podcast ya. Lihat mereka. Taram. Kayak lagi di ruang podcast beneran. Jadi hi guys. Ya, jadi kenapa kita tag day itu karena kemarin udah kecapean ngerjain PIJ. Ya, PIJ. Terus tanda tangan ya. Terus banyak rintangan lah pokoknya. Jadi dilanjutin day itu guys. Kita sebagai editor. Ya Allah, mudahkan kami ya Allah. Harus melawan Daslok dan PIP. Yes. Dan pihak kami selalu berusaha menyempurnakan. Tapi kita nggak harus kungkung dan juga kita basuh. Tapi kita nggak pakai kostum, cuman You call her Stephanie, I call her Stephanie. You call